Salam hangat untuk Anda, selamat datang kembali di diskusi mendalam kami. Minggu lalu kita kan udah ngobrolin soal kekuatan Amerika Serikat sama masalah utamanya, polarisasi politik itu ya, sesuai bab 9 buku Upheaval karya Jared Diamond. Nah, kali ini kita lanjut nih ke bab 10. Bab ini ngebahas 3 masalah lainnya, yang ternyata sama pentingnya juga buat masa depan AS. Jadi misi kita hari ini, kita coba pahami 3 tantangan ini. Pertama soal pemilu dan partisipasi warga, terus ketidaksetaraan ekonomi sama mobilitas sosial yang katanya agak macet, dan juga soal investasi buat masa depan. Nanti kita juga coba lihat gimana kerangka analisis krisis dari Diamond bisa bantu kita memahami semua ini. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasannya. Kita mulai dari pemilu dulu nih. Ada fakta yang jujur aja agak bikin kaget ya buat saya waktu baca ini. Buku ini bilang tingkat partisipasi pemilih di AS itu termasuk paling rendah loh di antara negara demokrasi kaya lainnya. Jauh banget di bawah Australia atau Belgia, bahkan kalau dibandingin sama data di Italia atau mungkin Indonesia sekalipun masih kalah gitu. Kok bisa gitu ya? Kenapa warga AS kayaknya kurang semangat milih? Iya, ini menarik banget sih. Ada beberapa faktor yang saling terkait gitu ya, kombinasi sejarah dan juga struktur sistemnya. Pertama, pendaftaran pemilih di AS itu beda sama banyak negara maju lain, katakanlah Jerman atau Skandinavia. Di sana kan otomatis biasanya. Kalau di AS, warganya harus aktif daftar sendiri. Nah, prosesnya ini bisa beda-beda lagi tiap negara bagian. Jadi, ya itu, udah jadi hambatan pertama kan? Terus yang kedua, nah ini lebih rumit nih. Ada sejarah panjang dan juga praktek-praktek zaman sekarang yang secara sengaja atau tidak sengaja itu nyusahin kelompok tertentu. Seringnya sih kelompok minoritas atau yang pendapatannya rendah. Dulu contohnya ada pajak pemungutan suara, terus ada tes bisa baca tulis atau enggak, ada juga namanya klausul kakek yang intinya cuma boleh milih kalau kakeknya dulu juga milih. Ini kan jelas banget nyasarnya ke keturunan budak yang baru bebas waktu itu. Itu yang dulu ya. Kalau sekarang gimana bentuk hambatannya? Sekarang mungkin kelihatannya lebih halus ya, tapi efeknya tetap ada. Misalnya aturan ID foto yang ketat. Kan nggak semua orang punya ID yang sesuai standar itu, apalagi kalau ngurusnya susah. Atau misalnya kantor layanan publik kayak di MV, tempat ngurus SIM sama ID, itu ditutup di daerah-daerah tertentu. Jadi makin susah akses buat dapat ID. Belum lagi soal hak pilih narapidana. Di beberapa negara bagian, mantan napi yang udah bebas pun masih dicabut hak pilihnya. Nah, Diamond ngasih contoh kasus yang lumayan kontroversial tuh, di Florida pas pemilu tahun 2000. Oh, yang hasilnya tipis banget itu ya? Betul, itu puluhan ribu nama. Yang katanya sih kebanyakan pendukung Demokrat. Dihapus dari daftar pemilih pas deket-deket pemilu. Hasilnya kan jadi ngefek banget ke hasil nasional. Dan karena prosedur pemilu ini seringnya dikontrol sama pejabat partai di level negara bagian atau lokal. Ya ada aja potensi buat mainin aturan biar pendukung lawan susah milih. Itu baru soal aksesnya ya. Iya. Terus buku ini juga nunjukin siapa yang akhirnya beneran milih. Ada gap partisipasi yang gede banget berdasarkan pendapatan. Katanya lebih dari 80% warga yang penghasilannya di atas $150.000 setahun itu milih. Tapi angkanya di bawah 50% buat yang penghasilannya di bawah $20.000. Kalau polanya begini kan jadi muncul pertanyaan buat Anda nih. Kalau partisipasinya aja udah timpang gini, suara siapa dong yang sebenarnya paling dominan nentuin kebijakan negara? Masih bisa dibilang demokrasi yang wakilin semua orang nggak sih? Ditambah lagi, ada masalah biaya kampanye di AS yang, wah, gila-gilaan mahalnya. Dan kampanyenya tuh kayak nggak ada habisnya, jalan terus panjang tahun. Beda banget ya sama negara lain. Beda banget. Contohnya Inggris lah. Di sana waktu kampanye dibatasin banget, cuma beberapa minggu. Dana kampanyenya juga ada batasannya, jauh lebih rendah. Akibatnya, seperti kata Diamond, politisi di AS itu ngabisin waktu banyak banget cuma buat cari duit. Galang dana dari donatur kaya, dari kelompok kepentingan, bukannya fokus kerja bikin undang-undang atau ngurusin pemerintah. Jadi, yang punya pengaruh besar ya para donatur itu. Ya, secara nggak langsung begitu. Pengaruh mereka jadi gede banget. Ini juga bikin banyak kandidat bagus yang potensial tapi nggak punya koneksi ke duit banyak, jadi ya males maju, mikir-mikir dulu. Terus, ngaruh juga nggak sih ke cara mereka komunikasi politik? Jadi lebih simpel gitu?
Pasti ngaruh, karena butuh dana terus, butuh perhatian media terus, ya pesan-pesan politiknya jadi cenderung pendek-pendek aja, jadi slogan, jadi cuitan di medsos. Udah jarang banget kayak dulu, debat panjang lebar berjam-jam, kayak debat Lincoln Douglas di abad 19 yang dibahas detail di koran. Sekarang kan ya gitu deh, susah buat bahas isu yang rumit secara mendalam. Nah, disinilah jadi sangat menarik. Kalau kita kumpulin semua tadi ya, mulai dari daftar yang ribet, partisipasi yang timpang kaya miskin, sampai biaya kampanye yang bikin politisi sibuk cari dana melulu. Gimana semua ini? Kalau digabungin, bisa ngerusak fondasi dasar demokrasi AS itu sendiri. Padahal kan kita tahu, salah satu kekuatan AS itu ya sistem demokrasinya. Kalau fondasinya goyang gini, keuntungannya masih ada nggak ya? Itu dia pertanyaan intinya. Kalau partisipasinya rendah dan bias ke kelompok tertentu, terus kalau politisi lebih sering dengerin donatur daripada rakyat biasa, ya esensi demokrasi perwakilannya itu sendiri jadi terancam kan? Ini bisa jadi lingkaran setan gitu. Kebijakan makin gak nyambung sama kebutuhan orang banyak, terus orang banyak makin apatis atau sinis sama politik, partisipasinya makin turun lagi. Gitu terus. Oke, kita geser sedikit dari soal prosedur demokrasi tadi. Kita masuk ke isu lain yang nyambung banget. Ketidaksetaraan ekonomi sama mobilitas sosial. Kan nilai inti Amerika itu, yang di Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776, bunyinya semua manusia diciptakan setara. Tapi, sejauh mana sih cita-cita kesetaraan ini, terutama kesetaraan kesempatan ya, kelihatan di ekonomi AS zaman sekarang? Data yang disajiin di buku ini sih ngasih gambaran yang ya agak suram ya. Ada peningkatan ketidaksetaraan ekonomi yang tajam banget beberapa dekade terakhir ini. Bagian pendapatan nasional yang masuk ke kantongnya kelompok 1% terkaya itu loncat drastis. Dulu di tahun 70-an di bawah 10%, sekarang udah lebih dari 25%. Wow, gede banget naiknya. Iya, terus kesenjangan gaji antara CEO perusahaan gede sama karyawan biasa di perusahaan yang sama juga meledak. Dulu mungkin sekitar 40 kali lipat di tahun 80-an, sekarang bisa ratusan kali lipat. Kalau dibandingin sama negara maju lain, persentase miliarder di AS juga jauh lebih tinggi. Bisa 2 kali lipatnya Kanada atau Jerman, bahkan katanya bisa 7 kali lipat negara maju lain. Tapi di sisi lain, nasib orang miskin di AS, kalau dilihat dari standar hidup relatifnya, malah lebih buruk dibanding orang miskin di negara-negara maju lainnya. Apa ya kira-kira penjelasan Diamond soal penyebabnya ini? Kok bisa separah itu trennya? Ada beberapa faktor sih yang disebutin, dan ini saling terkait. Pertama, kebijakan pemerintah AS itu tingkat redistribusinya relatif rendah dibanding negara maju lain. Redistribusi itu maksudnya gimana? Redistribusi itu proses ngambil sebagian pendapatan orang kaya lewat pajak progresif, terus uangnya dipakai buat bantu orang miskin, lewat jaring pengaman sosial atau bantuan lain. Nah, di AS, proses ini skalanya lebih kecil. Kedua, ada faktor budaya juga yang disebut Diamond. Ada kecenderungan di sebagian masyarakat Amerika itu buat nyalahin orang miskin atas kondisi mereka sendiri. Terus ada keyakinan kuat banget sama ide meritokrasi murni. Meritokrasi? Maksudnya? Meritokrasi itu gagasan bahwa sukses atau gagal itu murni hasil kerja keras dan kemampuan individu aja. Faktor lain kayak latar belakang keluarga, akses pendidikan, diskriminasi, itu kayak dianggap nggak terlalu ngaruh. Jadi, kalau miskin, ya salah sendiri gitu kasarnya. Plus ada anggapan juga kalau bantuan sosial itu sering disalahgunain. Nah, yang ketiga ini nyambung lagi ke soal pemilu tadi. Pengaruh politik kelompok kaya kan lebih gede tuh gara-gara sistem pemilu sama biaya kampanye tadi. Ya akhirnya kebijakan publik jadi cenderung lebih ngikutin maunya mereka. Ini jadi nyambung ke konsep American Dream ya. Impian yang terkenal banget itu. Kalau siapa aja, nggak peduli dari mana asalnya, bisa sukses dan naik kelas sosial di Amerika asal kerja keras. Impian ini kan jadi daya tarik buat banyak imigran. Masih relevan nggak sih sekarang? Nah, ini dia bagian yang agak ironis mungkin ya. Studi-studi yang dikutip Diamond itu nunjukin kalau mobilitas sosial ekonomi antar generasi di AS itu sebenarnya lebih rendah dibanding banyak negara kaya lainnya. Lebih rendah dari negara-negara Eropa Barat, dari Kanada juga. Jadi persepsi umum kalau AS itu tanah penuh kesempatan di mana semua orang punya peluang sama buat naik kelas, itu kayaknya nggak sepenuhnya benar kalau dilihat datanya secara perbandingan internasional. Keyakinan sama meritokrasi tadi jadi kayak nabrak tembok realita gitu. Terus sering kan ada yang nanya, ya terus kenapa gitu? So what?
Apa sih dampaknya buat Anda, buat kita semua? Kalau ketidaksetaraan ekonominya lebar banget, terus kesempatan buat naik kelas makin susah, emang ini cuma masalah buat yang di bawah aja? Damon ngasih pengingat yang cukup keras nih. Dia pakai contoh kerusuhan Rodney King di Los Angeles tahun 1992. Ada fotonya juga di buku. Kerusuhan itu kan meskipun pemicunya insiden kekerasan polisi ya, tapi akar masalahnya itu frustrasi yang udah numpuk lama. Gara-gara diskriminasi ras yang nyambung banget sama ketidaksetaraan ekonomi parah dan rasa putus asa di komunitas minoritas miskin. Dampaknya kerusuhan itu dirasain satu kota, bahkan satu negara. Jadi ini nunjukin kalau ketidaksetaraan yang ekstrim itu bukan cuma masalah buat orang miskin aja, ini bisa bikin ketidakstabilan sosial yang meluas, rasa nggak aman bahkan buat orang kaya yang mungkin tinggalnya di tempat elit. Dan ini nyimpen potensi ledakan sosial lagi di masa depan kalau akar masalahnya nggak diberesin. Intinya, kesenjangan yang terlalu lebar itu bisa ngerusak hubungan antar warga dan rasa aman semua orang di masyarakat, termasuk Anda. Oke, jadi udah dua masalah kita bahas, pemilu dan ketidaksetaraan. Sekarang kita pindah ke pilar ketiga, yang dibahas di bab 10, investasi buat masa depan. Secara sejarah kan AS ini dikenal banget sebagai jagoan inovasi ya. Didukung sama kombinasi investasi swasta yang berani, kayak venture capital yang mau danain ide-ide gila, tapi juga investasi publik yang gede di masa lalu, terutama buat riset dasar, pendidikan tinggi, infrastruktur. Nah, keunggulan ini masih kejaga nggak sih sekarang? Iya, bener banget sejarah inovasi AS itu kuat banget. Tapi analisis di buku ini justru nunjukin ada tren yang agak bikin khawatir nih. Ada penurunan investasi, khususnya investasi dari pemerintah, di sektor-sektor penting buat masa depan. Sektor-sektor yang hasilnya itu jangka panjang dan manfaatnya nyebar ke banyak orang, kayak pendidikan publik yang bagus sama infrastruktur dasar. Investasi kayak gini seringkali kurang populer secara politik, soalnya hasilnya nggak langsung kelihatan atau nggak langsung bisa dirasain pemilih tertentu. Diamond malah ngasih data yang lumayan bikin kaget. Di beberapa negara bagian AS, pertumbuhan anggaran buat penjara dalam beberapa dekade terakhir itu jauh lebih cepat daripada pertumbuhan anggaran buat universitas negeri. Waduh, perbandingan yang kontras banget ya antara penjara sama universitas. Terus gimana soal kualitas pendidikannya sendiri? Udah investasinya turun, kualitasnya gimana? Nah, di sini masalah lainnya. Kinerja siswa AS di tes internasional buat matematika sama sains, padahal ini kan penting banget ya buat ekonomi berbasis teknologi AS, itu sekarang posisinya di menengah ke bawah dibanding negara maju lain. Padahal, ironisnya, duit yang dikeluarin per siswa di AS itu termasuk yang paling tinggi di dunia. Jadi ini kayaknya ada masalah efisiensi sama efektivitas. Duitnya banyak keluar, tapi hasilnya secara rata-rata nggak sepadan. Buku ini juga nekenin soal perbedaan kualitas yang jauh banget di dalam AS sendiri ya, bukan cuma dibanding negara lain. Antar negara bagian, karena sistemnya kan diatur masing-masing negara bagian ya. Terus di dalam satu negara bagian aja ada lagi kesenjangan gede antar distrik sekolah. Ini sering banget ada hubungannya sama tingkat kekayaan daerah itu. Soalnya dana sekolah kan banyak dari pajak properti lokal. Daerah kaya ya bisa biayain sekolah yang jauh lebih bagus daripada daerah miskin. Belum lagi beda sekolah negeri sama swasta elit ya. Nah, itu dia, jompleng banget antara sekolah negeri kebanyakan sama sekolah swasta elit yang mahalnya minta ampun. Ini beda banget sama model di negara kayak Finlandia misalnya. Di sana, pemerintah pusat usaha keras biar standar kualitasnya lebih rata di seluruh negeri. Nggak peduli lokasi atau latar belakang ekonomi siswanya. Dampak jangka panjangnya ya jelas, AS jadi berisiko nyanyain potensi sumber daya manusianya yang sebenarnya gede banget. Banyak warga nggak dapat pendidikan dan skill kelas dunia yang dibutuhin buat jaga keunggulan ekonomi. Sementara itu, negara-negara pesaing kayak Korea Selatan, Jerman, Jepang, Finlandia, bahkan Tiongkok yang penduduknya banyak banget, itu lagi gencar-gencarnya investasi besar-besaran dan lebih merata buat ningkatin kualitas orang-orangnya. Ini kan jadi pertanyaan strategis buat AS, gimana caranya mereka bisa tetap kompetitif di masa depan kalau fondasi pendidikannya rapuh dan nggak merata gini? Ini juga relevan buat Anda pikirkan. Gimana tren ini bisa ngaruh ke peluang generasi anak cucu kita nanti di tengah persaingan global? Oke, setelah kita bedah 3 masalah ini, pemilu, ketidaksetaraan, sama investasi masa depan, sekarang kita coba tarik gambaran besarnya deh. Pakai kerangka 12 faktor analisis krisis yang dikenalin Diamond di awal buku. Kerangka ini kan tujuannya buat bantu ngerti kenapa ada negara yang berhasil ngatasin krisis nasional, tapi ada juga yang gagal. Nah, menurut analisis di bab 10 ini, gimana kerangka itu bisa diterapin ke situasi AS sekarang? Oke, kita coba petakan ya pakai kerangka itu.
Pertama, kita lihat dari sisi faktor pendukung atau kekuatan yang masih dipunya AS. Banyak banget nih sebenarnya, dan ini nyangkut ke beberapa faktor di kerangka Diamond. AS itu punya aset fundamental yang luar biasa. Misalnya, keunggulan geografis yang nggak ada tandingannya. Wilayah luas, iklim macam-macam, tanah subur, jalur air di dalam negeri, plus dilindungi 2 samudera. Ini masuk ke faktor kebebasan dari kendala geografis geopolitik nomor 12, meskipun ya ancaman modern kayak misil atau serangan cyber udah ngurangin keuntungan isolasi ini. Apalagi selain geografi. Populasinya besar dan relatif lebih muda dibanding banyak negara maju lain. Terus sistem politiknya demokrasi federal, meskipun lagi banyak tekanan ya, tapi secara sejarah udah terbukti kuat. Ada tradisi kontrol sipil atas militer, tingkat korupsi juga relatif rendah dibanding banyak negara lain. Ini nyambung ke faktor nilai inti nomor 11 sama identitas nasional nomor 6. Terus ada keunggulan historis juga. Tradisi peluang buat individu, hasil investasi gede di masa lalu kayak infrastruktur sama riset, dan sejarah, walaupun rumit ya, dalam nerima dan nyatuin imigran. Mereka juga punya pengalaman ngatasin krisis-krisis gede sebelumnya, perang sipil, depresi besar, perang dunia II. Ini faktor nomor 8, pengalaman krisis masa lalu. Meskipun Diamond nilai cara AS nanganin krisis sekarang ini kurang efektif dibanding dulu. Terakhir, identitas nasionalnya kuat, faktor nomor 6, dan punya nilai-nilai inti yang dipegang, faktor nomor 11, kayak kebebasan sama individualisme. Tapi ya itu, nilai lain kayak kompromi yang penting banget buat demokrasi itu lagi terkikis. Oke, itu sisi positifnya, asetnya. Sekarang, gimana dengan faktor penghambat atau tantangannya kalau dilihat dari kacamata kerangka krisis itu? Nah, ini dia. Masalah yang paling utama yang udah dibahas di bab 9 dan jadi akar banyak masalah lain, itu ya rusaknya kompromi politik. Ini ngerusak hampir semua faktor lain yang butuh kerja bareng. Terus isu-isu yang kita bahas barusan, partisipasi pemilih yang rendah, sama hambatan-hambatan buat milih, itu kan ngerusak esensi demokrasi. Ini langsung ngehambat faktor nomor 1, kesadaran luas soal adanya krisis, nomor 2, rasa tanggung jawab kolektif buat bertindak, sama nomor 7, kemampuan buat evaluasi diri secara jujur sebagai bangsa. Susah kan mau ngakuin masalah kalau separuh rakyat aja nggak terwakili dengan baik? Ketidaksetaraan juga jadi penghambat ya. Banget. Ketidaksetaraan yang naik terus sama mobilitas sosial yang mandek itu nantang nilai inti Amerika soal kesetaraan kesempatan faktor #11. Ini juga bisa ngerusak kekompakan sosial, nyambung ke faktor #6, identitas nasional. Terus, tren investasi masa depan yang turun, terutama di pendidikan dan sains, itu jelas ngelemahin kekuatan jangka panjang negara dan kemampuan adaptasinya. Kelihatan juga ada kekurangan dalam hal evaluasi diri yang jujur, faktor #7. Soal seberapa parah sih masalah-masalah ini kalau digabungin? Terus, soal belajar dari negara lain, Nah, itu juga masalah. Ada keengganan yang lumayan kuat di AS buat belajar dari contoh atau pengalaman negara lain, faktor nomor 5. Belajar dari model lain. Diamond secara spesifik nyorot gimana contoh sukses dari Kanada atau Eropa Barat, misalnya soal layanan kesehatan universal atau sistem pendidikan yang lebih merata, itu seringnya diabaikan atau ditolak mentah-mentah di AS. AS juga cenderung punya toleransi rendah buat gagal atau buntu, faktor nomor 9, fleksibilitas. Ini ironis, soalnya malah bisa bikin susah buat ngakuin kalau ada kebijakan atau cara yang nggak berhasil dan perlu diubah secara fleksibel. Jadi, meskipun mungkin ada sebagian orang yang sadar ada krisis, faktor nomor 1, kemauan politik bareng-bareng buat ambil tanggung jawab, faktor nomor 2, itu pecah banget gara-gara polarisasi. Akibatnya jadi susah banget buat ngelakuin apa yang disebut Diamond membangun pagar, faktor 3. Maksudnya secara sadar nentuin bagian mana dari sistem yang rusak dan perlu diubah, tapi sambil tetap pertahanin bagian yang masih bagus dan berfungsi. Polarisasi bikin susah sepakat mana yang perlu dibenerin, mana yang perlu dijaga. jadi kalau kita simpulin dari penerapan kerangka ini, gambarannya rumit banget ya. Di satu sisi, AS punya banyak banget modal dan kekuatan dasar yang luar biasa. Tapi di sisi lain, banyak faktor penghambat, terutama soal politik yang pecah dan keengganan buat lihat ke dalam diri sendiri atau belajar dari luar, bikin negara ini kayak lagi nyanyain keunggulannya. Jadi susah gitu ngatasin masalah-masalah penting yang kita bahas tadi. Kerangka Diamond ini emang ngebantu banget sih buat lihat dinamika kekuatan sama kelemahan ini jadi lebih jelas.
Jadi itu tadi ya pembahasan kita hari ini soal 3 tantangan lainnya yang dihadapi Amerika Serikat menurut bab 10 buku Upheaval. Ada masalah serius di sistem pemilu dan partisipasi warganya, ada jurang ketidaksetaraan ekonomi yang makin lebar, plus mandeknya mobilitas sosial yang ngancam American Dream, terus ada juga kekhawatiran soal investasi strategis buat masa depan, terutama di pendidikan dan sains. Semua ini nambah lapisan masalah di atas isu polarisasi politik yang udah kita omongin minggu lalu. Makin kompleks jadinya. Tapi penting juga buat kita ingat terus ya, kayak yang dibilang Diamond berkali-kali, potensi sama keunggulan dasar AS itu sebenarnya masih gede banget. Pertanyaannya tinggal gimana potensi itu dikelola ke depannya. Iya, betul. Dan mungkin sebagai penutup nih, kalau kita balik lagi ke kerangka krisis tadi, terutama ide soal membangun pagar itu ya, faktor nomor 3, ini kan intinya soal kemampuan sebuah bangsa buat secara sadar, jujur, dan bareng-bareng, ngenalin bagian mana dari masyarakat yang sekarang lagi bermasalah dan perlu diubah, tapi di saat yang sama juga secara sadar pertahanin fondasi atau institusi yang masih kuat dan jalan bagus. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan mungkin ini, mampu nggak sih Amerika Serikat ngelakuin perubahan selektif ini? Mampu nggak mereka secara kolektif bangun pagar di sekitar masalah-masalah kayak sistem pemilu yang timpang, ketidaksetaraan yang rusak, sama kurangnya investasi masa depan yang kita bahas hari ini, terus ambil langkah perbaikan yang perlu? Atau jangan-jangan malah perpecahan politik, sikap gak mau ngakuin masalah, sama keengganan buat berubah atau belajar dari pengalaman lain yang bakal terus ngehambat usaha buat ngatasin krisis yang lagi berkembang ini. Masa depan AS, kalau menurut analisis buku ini ya, itu sangat tergantung sama pilihan kolektif yang bakal mereka ambil nantinya. Wah, itu pertanyaan besar banget ya buat kita renungkan bersama. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari buku Upheaval karya Jared Diamond yang kita kupas hari ini ada manfaatnya buat Anda. Kami tentu aja ngajak Anda buat terus gali lebih dalam topik-topik penting kayak gini. Sampai ketemu lagi di pembahasan kami berikutnya.